Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, Ibu Sandi Margo Utami, dengan kita mau bahas tentang yang namanya fatherless generation. Sebelum kita mulai, mungkin Bu Sandi boleh sedikit perkenalkan diri dulu, biar yang nonton bisa kenal nih Bu Sandi itu siapa. Boleh, oke. Nama saya Sandi Margo Utami. Saya sekarang seorang ibu dari 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, lalu yang kedua cewek, wanita. Dan saya sendiri seorang ibu rumah tangga dan juga sekarang saya masih bekerja posisinya di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang supplier bahan baku furniture. Mungkin segitu aja. Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih Bu Sandi. Sama-sama. Yang jelas sebelum Bu Sandi menjadi seorang ibu, kan pastinya menjalani proses dari anak-anak dulu, mengalami masa kecil, dewasa, menikah, baru menjadi ibu rumah tangga. Kira-kira nih, tema kita kan hari ini tentang fatherless generation. Sip. Menurut Bu Sandi, kira-kira fatherless itu artinya apa sih? Mungkin kalau bisa aku artiin secara sederhana aja, secara gampang aja, fatherless itu peran seorang ayah di dalam sebuah dalam kondisi mendidik anak yang nggak ada perannya gitu. Dia tuh nggak pernah ikut campur masalah asuh mengasuh anak, nggak pernah, bahkan mungkin nggak mau tahu anak itu udah gimana keadaannya atau pertumbuhannya seperti apa, dan tidak pernah memakai tangannya untuk mengasuh anak-anaknya. Mungkin gampangnya gitu, minim atau bahkan nggak ada peran ayah dalam pengasuhan anak. Gampangnya gitu. Berarti makna nih arti dari fatherless generation itu adalah generasi tanpa ayah ya, bisa dibilang gitu. Jadi nggak ada atau kecil banget peran ayah dalam kehidupan seorang anak. Kira-kira nih kenapa ya bisa ada muncul istilah fatherless generation? Penyebabnya apa? Kalau saya boleh cerita sendiri, saya juga memang termasuk generasi fatherless. Karena dari SD saya sudah tidak ada peran ayah di dalam pertumbuhan saya. Secara perkembangan saya udah dari SD, saya lupa SD kelas berapa ya, kelas 2 kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2. Jadi itu karena satu dan lain hal, papaku akhirnya berpisah gitu ya. Papaku di daerah Palmerah sana, dan kami semua di daerah sini gitu. Dan semenjak perpisahan itu ya aku sama mama, sama kakak, sama adik gitu. Gak pernah lagi tahu papa seperti apa, tapi papanya masih ada, papanya masih hidup gitu. Kalau aku boleh kesaksian, dulu waktu aku masih tinggal di rumah papa di daerah Selipi itu, dididik sama papa, ada mamahnya juga gitu. Tapi papaku termasuk orang yang sangat keras, bahkan dia main tangan, kalau anaknya salah tuh dia main tangan. Dan saya termasuk anak yang mengalami kekerasan dari ayah. Kekerasan apa aja? Saya pernah dipukul punggung saya nih, Kasita, pakai sabuk pinggang, apa namanya? Ikat pinggang. Itu benar-benar kayak saya harus duduk gini, melakukan kesalahan, dipakein sabuk pinggang. Pernah. Saya juga pernah pakai tali gosokan, saya juga pernah ngalamin itu. Jadi saya udah mengalami kekerasan dari papa. Bapak saya sayang sama saya gitu, tapi dia nggak mau anaknya melakukan kesalahan, langsung dia maunya main tangan. Itu yang saya dan suami benar-benar hati-hati sekali dalam mendidik anak-anak gitu ya. Puji Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk mendidik anak-anak berdua gitu. Dan saya bersyukur punya suami yang benar-benar malah terjun untuk ngurus anak-anak saya gitu ya. Itu saya bersyukur banget. Dan kalau ditanya apa sih penyebabnya gitu, yang pertama tadi aku bilang, perpisahan orang tua. Mungkin bisa dibilang tadi kayak papa mamaku berpisah, itu yang menyebabkan aku mengalami fatherless, nggak adanya hadirnya seorang papa. Mungkin ada juga yang mungkin papanya sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu gitu ya. Tapi di sini kasusnya beda sih. Nanti kita akan coba bahas beda antara orang yang anak yang ditinggal papanya karena meninggal atau anak yang ditinggal papanya karena perceraian gitu, perpisahan orang tuanya itu akan beda. Tapi kalau saya sendiri termasuk yang ditinggalin gitu. Jadi perceraian lah gitu ya, misalnya perceraian seperti itu. Dan singkat cerita, waktu saya sudah besar, waktu saya SMP, saya ingat saya kangen banget sama papa saya gitu. Saya juga lupa ingat rumahnya di mana gitu kan. Tapi saya memberanikan diri untuk pergi pakai bus waktu itu, pakai angkot. Singkat cerita saya sampai di rumahnya. Sebelum nyampe rumahnya saya lupa banget di rumahnya yang apa, yang gimana lupa gitu. Tapi gangnya ingat gitu. Dan di situ tuh ada wartel dulu masih telepon umum tuh apa? Ya, yang pakai wartel ya? Iya. Apa sih? Bukan tuh yang berdiri itu loh. Ya, wartel namanya.
bartel ya, yang dimasukin koin Ya, gitu, kayak gitu tuh. Aku telepon, kalau bisa bicara dengan papa siapa? Gitu. Tanyalah papa, nama papa saya, set. Terus, loh, emang kamu nggak tahu kenapa? Kan udah meninggal 2 bulan yang lalu. Gitu. Di situ hati saya sebagai anak hancur banget gitu. Saya lagi kangenin sama papa, dan waktu itu saya nggak punya HP untuk bisa foto berdua sama papa gitu. Dan waktu saya datang ke sana itu udah punya HP gitu, pengen banget foto sama papa. Itu kerinduan saya pengen punya foto papa ada sama saya gitu. Thank you. Terus saya bener-bener dari rumah tuh berangkat bener-bener apa ya, gue pengen banget ketemu bapak gue pengen peluk minimal gitu, karena aku termasuk anak yang paling dekat sama papa dibanding adik-adik aku sama kakak aku. Terus pengen banget foto berdua, ternyata takdir Tuhan berkata lain. Papa saya meninggal, dan itu penyesalan yang luar biasa buat saya sendiri gitu. Kenapa saya tidak segera mungkin mencari papa saya gitu ya, walaupun mungkin harusnya papa yang cari anaknya mungkin gitu ya, tapi terkadang nggak harus kita pakai formula seperti itu, bisa juga anak yang mencari papanya. Singkat cerita, saya kehilangan papa saya sampai sekarang, dan itu yang membuat saya menyesal sampai saat ini. Kalau bisa dibilang menyesal, saya menyesal kenapa nggak segera mencari papa gitu. Kenapa banyak tar deh, dan akhirnya kita menyesal karena papanya udah nggak ada. Jadi kalau saya pribadi, penyebabnya adalah perpisahan perceraian papa dan mama saya. Mungkin kalau saya bisa bilang di luar sana juga ada juga penyebabnya adalah si papa, si ayah ini yang ngerasa bahwa tugas gua bukan ngedidik anak, tugas gua bukan mengatur mengurus anak-anak, tugas gua cari duit. Ya. Kalau gue udah cari duit, gue pulang, gue harus istirahat, bukan main sama anak-anak gue gitu. Padahal anak gini, apalagi kalau di usia emas mereka dari kecil itu perlu banget kehadiran papa apa. Itu mereka akan ngerasa bener-bener disayang gitu, dan mereka tidak kehilangan rasa percaya dirinya dia gitu loh, di dalam dirinya dia. Padahal ini masa-masa yang penting banget gitu di dalam kehidupan ya anak-anak sekarang lah gitu. Terutama di anak-anak yang masih berusia masih kecil-kecil gitu lah, 0 sampai 6 tahun lah gitu, tuh perlu banget peran ayah. Oke. Berarti dari ceritanya Bu Sandi nih, jadi sejak SD ya hitungannya SD. Sudah nggak pernah merasakan lagi. Kelas 6 umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Oh, berarti baru awal-awal banget. Dan baru sempet nyarinya lagi setelah udah besar. SMP atau SMA gitu ya. Dan ternyata dapat kabar sudah meninggal. Oke. Kira-kira nih, berarti kan Bu Sandi merasakan banget tidak adanya ayah dalam hidupnya Bu Sandi. Dampaknya apa nih ke pribadi Bu Sandi sendiri? Buat aku ya, mungkin kalau waktu masih kecil ngerasa gini loh, kan kalau kayak teman-teman yang lain tuh karena orang tuanya lengkap, terjadi apa ya, kayak namanya teman-teman sekolah gitu ya, cari ngeledek atau gimana gue bilang bapak gue loh, dan aku nggak pernah bisa berkata-kata seperti itu. Gue bilangin papa gue loh, itu aku nggak pernah ya. Aku sendiri ya udah, karena aku memang nggak punya papa, aku nggak bisa bilang seperti itu. Dan aku juga nggak bisa bilang kan gue bilangin mama gue loh gitu, nggak juga. Karena rata-rata kan papa gitu ya, yang disebut itu bapak gitu ya, yang benar-benar melindungi itu biasanya bapak lah gitu ya. Dan kalau saya sendiri sih mungkin jadi lebih agak kurang percaya diri kali ya. Kurang percaya diri. Ya, jadi waktu masih kecil tuh kayak ngerasa kurang percaya diri karena keluarga gue nggak lengkap. Gue nggak punya papa gitu. Jadi ada satu keminderan sendiri gitu. Kalau dipikir-pikir ya benar, kayak minder, ngerasa mungkin nggak punya kemampuan apa-apa dalam diri gitu. Terus kayak sempet takut sama orang juga gitu, karena nggak punya papa jadi takut gimana-gimana, nggak ada yang ngebela, nggak ada yang ngelindungin. Seperti itu sih dampaknya, lebih ke nggak percaya diri gitu sih. Tapi kalau biasanya tuh kalau dampak-dampaknya fatherless itu, selain nggak percaya diri tuh mereka menjadi orang yang nggak bisa mengendalikan emosi biasanya. Emosi dia tuh suka susah dikondisikan gitu, dibanding sama yang peran ayah dalam hidupnya dia tuh ada. Itu pasti. Terus dia menjadi anak yang suka membuat kerusuhan. Biasanya itu anak-anak yang nggak punya peran ayah dalam hidupnya itu sukanya buat rusuh-rusuh gitu.